Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa yang tertulis di situ bahwasanya bangsa Arab Kan'an sudah ada di Palestina sebelum Nabi Musa membawa orang-orang Yahudi. Jangan bilang membawa Israel. Jelas Israel dalam artian Nabi Yakub itu jauh sebelum Nabi Musa, tapi Nabi Musa membawa orang-orang Yahudi kembali ke Palestina, yaitu menuju ke Palestina. Itu bukan mustahil. Dan yang anak katakan kembali ke Palestina itu juga bukan mustahil. Dan memang sejarah jauh lebih tua daripada itu. Yaitu apa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau pindah dari Babilonia, Irak, menuju ke wilayah yang didiami oleh penduduk Kan'an, yaitu yang di Palestina, daerah Haran dan sekitarnya situ. Jadi tidak seperti itu, Ana tidak mengatakan keliru yang disebutkan di dalam cerita itu, tapi bahkan Ana menukilkan yang jauh lebih tua dari itu, yaitu bukan semata-mata orang-orang Kan'an, orang Arab Kan'an itu sudah ada sebelum Nabi Musa membawa orang-orang Yahudi ke daerah Palestina dan sekitarnya. Bahkan orang Kan'an memang sudah ada jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hijrah ke situ. Memang itu adalah daerah orang-orang Kan'an, orang-orang Arab Kan'an, jauh sebelum Nabi Ibrahim. Baik. Di zaman Nabi Ibrahim beliau hijrah dan beliau membawa dakwah Islamiyah, Islam yang betul, Islam tauhid, yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Kemudian Nabi Ibrahim dari Sarah dilahirkanlah untuk mereka berdua Ishak, dan dari Ishak lahirlah Yakub. Dari Yakub itulah ada Nabi Yusuf dan saudara-saudara beliau, yang mana kemudian Nabi Yusuf dengan sebab kejahatan saudara-saudaranya waktu beliau masih kecil, beliau sampai terbuang, sampai kemudian dijual ke Mesir. Kemudian dengan perjuangan yang panjang yang ma'ruf itu, beliau jadi termasuk menteri terbesar di Mesir. Lalu beliau mengajak ayahnya dan saudara-saudaranya pindah dari wilayah Kan'an menuju ke Mesir, karena Kan'an pada waktu itu memang sangat kekeringan, dan di Mesir alhamdulillah keperluan hidup cukup seperti yang diisyaratkan di dalam surat Yusuf itu. Maka mereka pun eksodus, yaitu pindah atau mungkin istilahnya hijrah dan sebagainya dari wilayah Syam menuju ke Mesir. Dan di Mesir mereka sangat dimuliakan karena mereka adalah keluarga bangsawan, yaitu keluarganya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf meninggal, maka Bani Israel mulai banyak menampakkan kedurhakaannya. Tatkala mereka durhaka, maka mereka kemudian dihukum oleh Allah Ta'ala. Mereka mulai kehilangan kemuliaannya, sampai bahkan mereka diperhamba oleh orang-orang Mesir asli, yaitu bangsa Egypt di zaman Fir'aun yang dikenal sebagai Fir'aun Ramses II itu. Sampai kemudian datangnya bantuan Allah Ta'ala dengan dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Setelah beberapa tahun berdakwah di sana, kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kembali orang-orang Yahudi itu kembali ke wilayah nenek moyang mereka, ke tanah nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim, kembali ke Syam. Baik. Inilah yang kemudian dikatakan oleh orang-orang Yahudi, Syam memang wilayah nenek moyang kami. Tapi lagi-lagi orang Yahudi itu memang memalsukan cerita. Sebelum mereka itu ada di Syam, sudah ada bangsa Kan'aniyin. Kita tidak mengatakan sebelum Musa, bahkan sebelum Ibrahim, jauh ratusan tahun barangkali, atau entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun dan sebagainya. Bukan mustahil jarak antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa itu. Dan itu pun ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengajak mereka masuk ke Baitul Maqdis untuk
menduduki wilayah itu, wilayah nenek moyang mereka itu, mereka tidak mau, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Padahal Nabi Musa sudah mengingatkan bahwasanya Allah menjamin bahwasanya kalau mereka masuk mereka akan menang. Tapi ternyata orang-orang Bani Israel memang sangat pengecut, sangat penakut. Mereka mengatakan bahwasanya kami tidak akan masuk ke situ selama orang-orang kelompok yang dikatakan Amaliqah dan sebagainya itu, yang memang badannya katanya besar-besar, Jabarun dan sebagainya itu, sebelum mereka keluar maka kami tidak akan mau masuk. Tetapi pergilah engkau wahai Musa bersama Rabbmu dan berperanglah kalian berdua. Kami duduk saja di sini, duduk-duduk. Nah, orang-orang seperti itu tidak layak untuk dikatakan sebagai penduduk atau sebagai pemilik sah dari wilayah Syam. Mereka sendiri penakut, pengecut, tidak mau berjuang bersama Nabi Musa dan sebagainya. Taib. Baru sampai kemudian Nabi Musa meninggal, Nabi Harun meninggal dulu, kemudian Nabi Musa. Setelah itu mereka dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun. Lalu dengan pertolongan Allah Ta'ala, dengan ditahannya matahari agar tidak masuk ke hari Sabtu, maka mereka pun berjaya menang. Taib. Kemudian mereka kembali menduduki wilayah tersebut. Dan kemudian mereka memerintah wilayah itu sampai selama beratus-ratus tahun, sampai datangnya penjajahan yang dilakukan oleh Jalut. Penjajahan terhadap orang-orang Bani Israel yang ada di wilayah Palestina itu, yang ceritanya diisyaratkan di dalam surat Al-Baqarah, yang mana mereka meminta kepada Nabi yang ada di masa itu untuk mengangkat seorang raja agar memimpin mereka berjihad di jalan Allah. Dan ceritanya ma'ruf di dalam surat Al-Baqarah, yang mana ketika Nabi tersebut mengatakan, bagaimana kalian apabila ditetapkan berjihad, boleh jadi kalian tidak mau berjihad. Lalu mereka mengatakan, bagaimana kami tidak berjihad sementara kami telah diusir dari tempat-tempat tinggal kami dan dari keluarga kami dan seterusnya itu. Kemudian ketika diwajibkan jihad, ternyata mayoritas dari Bani Israel mereka berpaling. Inilah keadaan mereka. Tidak layak mereka dikatakan mereka adalah penduduk Palestina, penguasa Palestina, pemilik sah Palestina. Mereka pengecut, mereka tidak siap untuk merebut tanah itu sesuai dengan perintah Nabi, dan juga mereka tidak siap untuk mempertahankan tanah tersebut sesuai dengan perintah Nabi yang satu lagi. Intinya mereka memang tidak layak. Cuma mereka hanya akan menikmati tanah tersebut dan kemenangan apabila kaum mereka mendapatkan kemenangan, walaupun yang berperang bukan mereka, bukan mayoritas dari mereka. Yang berperang hanya mukminin yang sedikit saja. Baik. Sampai kemudian Nabi tersebut menetapkan bahwasanya yang memimpin mereka sebagai raja adalah Talut. Dan mereka kemudian membantah lagi begini, sampai kemudian Nabi tersebut mengatakan bukti kekuasaan Talut adalah didatangkannya tabut yang dipikul oleh malaikat, yang mana di dalam tabut tersebut ada sisa-sisa peninggalan dari keluarga Nabi Harun, dan dipikul oleh malaikat. Sampai kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dalam cerita itu bagaimana mereka diuji dengan sebatang sungai. Ternyata mayoritas dari mereka yang berangkat itu tidak sanggup untuk melewati ujian tersebut. Yang berperang, yang sabar dan berperang hanya 315 atau 317 orang dan semacam itu, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Yang mampu melewati sungai itu dan ikut berperang hanya seperti sebanyak pasukan yang membantu Rasulullah SAW dalam perang Badar. Hanya sedikit saja, tapi kemudian justru pasukan yang sedikit itulah yang meraih kemenangan. Dan siapa yang menikmati kemenangan setelah itu? Semua Bani Israel, padahal mayoritasnya tidak ikut berperang. Tapi memang itulah karakter Bani Israel. Baik. Sampai kemudian mereka menang, lalu mereka melanjutkan pemerintahan di situ, dipimpin oleh Nabi Daud, kekuasaan semakin membesar. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman, kekuasaan semakin membesar, dan seterusnya itu. Ketika Nabi Sulaiman
alaihi salatu wassalam meninggal dunia, beliau tidak memiliki keturunan untuk memimpin. Akhirnya apa? Sementara Bani Israel mereka durhaka, mereka menuduh Nabi Sulaiman ini menguasai segalanya karena sihir, memakai sihir. Maka mereka pun banyak mempelajari sihir dan mereka membuang kitab suci ke belakang mereka seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah itu. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika Bani Israel semakin durhaka, akhirnya mereka pecah. Kekuasaan mereka yang semula meluas di Syam dan juga sampai ke Yaman dan juga sampai ke Irak dan Iran itu pecah karena mereka saling berebut kekuasaan satu sama lain. Kekuasaan kemudian terpecah jadi dua, yang berpusat di Irak dan di Babilonia, dan yang berpusat, kalau nggak salah Babilonia atau sekitarnya, dan yang berpusat di Baitul Maqdis. Yang di Irak kesyirikannya sangat besar, sementara yang di Syam mereka punya maksiat-maksiat yang banyak tapi tidak separah yang di Irak. Akhirnya yang di Irak dihukum oleh Allah Ta'ala lebih dahulu, dihancurkan oleh Raja Babilonia lama kalau tidak salah, yaitu apa? Bukhtansor, yang dikenal di dalam sejarah ditulis sebagai apa? Nebukadnezar. Nah, dia Bukhtansor itu menghancurkan kekuasaan Bani Israel yang di Irak. Sementara yang di Syam dihancurkan karena kedurhakaan mereka, dihancurkan oleh orang-orang Romawi, dikuasai oleh kerajaan Romawi setelah kerajaan Romawi membesar dan mengalahkan Makedonia, mengalahkan Yunani dan sebagainya itu. Tayyib. Sampai kemudian kekuasaan Romawi membesar dan mengalahkan wilayah yang banyak sekali sampai ke semenanjung Arab, sampai ke wilayah Busra. Sementara yang di wilayah Irak itu kemudian dihancurkan oleh kerajaan yang membesar berikutnya, yaitu apa? Kerajaan Persia dan seterusnya, yang mana kekuasaan Persia juga menyebar sampai mendekati semenanjung Arab, sampai ke wilayah Bahrain. Dan itulah sejarah dari Bani Israel. Mereka dengan kejahatan dan kebusukan mereka, tidak layak mereka untuk menguasai wilayah Palestina ataupun wilayah yang lain. Sampai kemudian memang mereka dihukum oleh Allah tidak memiliki tanah air. Mereka terpencar-pencar kemana-mana, sebagiannya melarikan diri sampai ke wilayah Yasrib, seperti yang Anda baca di dalam sejarah Yasrib, yang mana mereka terbagi menjadi tiga, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Sementara yang di luar Yasrib mereka membuat perkampungan di wilayah Khaybar, Yahudi Khaybar dan sebagainya. Nah, sementara yang di Syam mereka dijajah oleh orang-orang Romawi secara turun-temurun sampai di zaman Nabi Daniel, sampai di zaman Nabi Isa. Kemudian seharusnya mereka gembira dengan kedatangan para nabi itu untuk memimpin mereka, terutama adalah nabi terakhir Nabi Isa. Namun ternyata orang-orang Bani Israel mayoritasnya justru bersekutu dengan orang-orang Romawi untuk membunuh Nabi Isa, karena mereka merasa kepemimpinan mereka, kepemimpinan spiritual disaingi oleh Nabi Isa, padahal itu nabi mereka sendiri. Jadi secara politik mereka adalah dijajah oleh orang-orang Romawi, sementara secara spiritual mereka tetap memimpin Bani Israel, para pemuka agamanya itu. Dan justru ketika datang Nabi Isa, mereka tidak rela untuk Nabi Isa menjadi pemimpin mereka. Mereka bersekutu dengan orang-orang Romawi, dengan penjajah, untuk membunuh Nabi Isa, dan ceritanya ma'ruf itu. Sampai kemudian apa? Nabi Isa diselamatkan Allah, diangkat ke langit. Sementara para Hawariyun terpencar-pencar dengan membawa apa yang mereka hafal dari Injil, dan hafalan mereka ternyata tidak sama satu sama lain, perbedaannya sangat jauh dan seterusnya. Inilah keadaan dari Bani Israel. Keadaannya seperti itu. Jadi kalau mereka mengklaim bahwasanya wilayah Syam, terutama daerah Palestina itu wilayah mereka, mereka tidak punya hak sama sekali. Itu bukan hak mereka. Hanya saja dengan kesepakatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memang mayoritasnya adalah orang-orang kafir, orang-orang Kristen, mereka mendukung orang-orang Yahudi itu untuk menguasai wilayah Palestina. Dengan sebab apa? Dijelaskan oleh para ulama, karena orang-orang Kristen sendiri yang mana walaupun mereka
Walaupun mereka secara pemerintahan mereka menjajah Bani Israel, namun secara keagamaan mereka diracuni oleh orang-orang Bani Israel. Dalam artian apa? Orang-orang Yahudi diracuni, kemudian dibuat ajaran-ajaran yang rusak tentang Nabi Isa dan sebagainya. Sampai mereka meyakini bahwasanya Isa memang akan turun, dan turunnya nanti di Syam untuk menghancurkan Yahudi. Ketika Yahudi sudah berkumpul di Syam. Makanya orang Yahudi mereka memanfaatkan ajaran yang terbalik-balik itu untuk menjadikan orang-orang Kristen itulah dengan kekuasaan mereka mengembalikan orang Yahudi ke Syam. Padahal ini adalah tipuan orang Yahudi yang memutarbalikkan sejarah. Agar apa? Orang-orang Kristen itu yang membawa orang-orang Yahudi ke Syam agar berkumpul. Tujuannya apa? Orang Kristen tujuannya agar kalau Yahudi mereka sudah berkumpul di Syam, Nabi Isa segera turun untuk menghancurkan mereka dan menghancurkan kaum muslimin dan sebagainya. Padahal ini adalah akal-akalan orang Yahudi. Walaupun mereka tidak punya kekuasaan dan tidak punya kemampuan, tapi dengan tipuan mereka kepada orang Kristen justru yang membawa orang Yahudi untuk berkuasa di wilayah Palestina dan sekitarnya itu. Thayyib. Jadi semuanya menunggu pemimpin terakhir. Orang Yahudi mereka menunggu pemimpin terakhir yaitu Dajjal untuk memimpin mereka. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin menunggu Imam Mahdi dan sekaligus menunggu Nabi Isa yang akan memimpin kaum muslimin menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan Yahudi, Nasrani dan musyrikin yang lain. Orang Nasrani menunggu Nabi Isa untuk menghancurkan selain mereka. Dan nanti Allah akan menunjukkan tentang siapa yang layak untuk menjadi dipimpin oleh Nabi Isa. Nabi Isa nisbatnya adalah kepada kaum muslimin, kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Yahudi ataupun Nasrani. Tayyib. Dan cerita tentang ini ma'ruf. Demikian pula cerita yang dibesar-besarkan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya mereka terdolimi di masa kejahatan Hitler. Sampai ada 1 juta orang Yahudi yang dibunuh dan sebagainya untuk menimbulkan simpati dunia dan sebagainya. Sehingga kemudian mereka menempatkan orang Yahudi di wilayah yang diklaim itu sebagai tanah nenek moyang mereka dan sebagainya. Ini semua adalah tipu daya mereka yang banyak kaum muslimin tidak memahami itu dan tidak memperdulikan itu karena mereka sendiri tidak mau belajar baik-baik kaum muslimin. Baik. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.